Sukanya alhamdulillah banyak, sukanya didukung terus. Karena aku D3 justru didorong buat kuliah lagi, dan nanti jenjangnya mungkin akan dibahas di pertanyaan selanjutnya, cuman alhamdulillah sekarang kebanyakan disukanya sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Pentos, perkenalkan aku Tia Lukitaning Tias. Di sini aku akan menjadi moderator pada Pentalks kali ini. Di sini aku nggak sendirian, aku ditemanin sama narasumber keren kita nih. Ada Kak Abdullah Farhan. Halo Kak, boleh perkenalan diri Kak? Halo teman-teman semuanya, terima kasih udah ngundang. Kenalin, nama aku Abdullah Farhan. Aku di 3 akuntansi 2017 PK Instan dan sekarang penempatan di Kementerian Pertahanan. Oke Kak, berarti Kak Aan ini penempatannya di Kementerian Pertahanan ya Kak. Nah, Iya, nanti kita ini akan membahas nih serba-serbi terkait penempatan di Kementerian Pertahanan. Oh iya Kak, Kakak sekarang ada kesibukan apa nih Kak? Ada project atau ada semacamnya nggak Kak? project ada yang lagi ongoing, ada dua. Satu itu highlight dari sebuah acara festival musik yang kemarin. Satu lagi ada visualisasi dari lagu teman aku sih. Gitu. Oh gitu Kak, ya Kak. Jadi selain kerja juga Kakak ada kesibukan-kesibukan lain nih Kak. Iya, betul, betul. Iya, nanti kalau misalnya di STAN sendiri waktu kuliah, kakak juga berarti selain akademik, kakak juga ikut non akademiknya ya, seperti kepanitiaan atau organisasi gitu ya kak. Iya, benar, benar. Oke, dulu tuh kakak berarti lumayan aktif juga berarti ya di Hmm, kampus tuh. Alhamdulillah lumayan aktif. Ya, oke kak. Nah kak kan sebentar lagi nih kita tuh mau eh, pemilihan penempatan nih kak. Boleh tahu Betul. nggak sih kak dulu kakak pilihan penempatannya tuh apa kak? Oke, pilihan penempatan aku dulu itu yang pertama ada di Kemenparekraf, yang kedua di Kominfo, dan yang ketiga ada di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM ya, bukan Kementerian Pertahanan yang kayak sekarang. Oh gitu ya Kak, tapi ditempatkannya di Kementerian Pertahanan ya. Betul. Oke Kak. Nah, kami kan ini masih meraba-raba nih Kak sama instansi-instansi yang nanti akan jadi tempat kerja kita nih Kak. Boleh nggak sih Kak kasih tahu deskripsi instansi yang ditempati sama Kakak sekarang dan sekarang tuh Kakak ditempatkan di seksi apa sih Kak? Oke, Kementerian Pertahanan sendiri sama kayak namanya itu yang mengurus pertahanan negara ya gitu. Eh, dan untuk penempatan seksi aku sendiri, aku di bawah Sekretariat Jenderal, di bawahnya lagi ada Biro Kepegawaian. Biro Kepegawaian itu kayak apa ya, di kampus tuh kayak Biro SDM lah gitu. Nah, di Biro Kepegawaian ini satkerku itu ada di Ada Bangpek. Emang agak ribet ya nama satkernya itu, aku di Ada Bangpek, yaitu bagian pengadaan pengembangan pegawai. Ada Bangpek gitu. Dan aku sekarang megang aplikasi Sakti sebagai penyusun laporan keuangan juga, dan alhamdulillahnya relate sama pelajaran di kampus lah gitu. Oh gitu, berarti relate sama matkul sistem informasi akuntansi ya Kak? Sia masuk, dan pokoknya semua akuntansi alhamdulillah kepake lah sekarang gitu. Gitu ya Kak. Oke. Nah Kak, eh, waktu ditempatkan di Kemenhan Kak, itu Kakak suka dukanya kayak gimana Kak? Sebenarnya suka dukanya itu nggak dibilang suka, nggak dibilang duka juga sih, cuman eh, yang sekarang baru baru kerasa lebih kesukanya kalau aku pribadi alhamdulillah ya. Eh, Pas pertama kali aku dapat penempatan di Kemhan itu, pengumuman, list pengumuman, aku cari nama aku Kementerian Pertahanan. Bahkan pada saat itu aku baru ingat kalau oh ya kita punya Kementerian Pertahanan ya gitu. Akhirnya ikut flow-nya dulu aja, ikut dipanggil sama Biro SDM-nya, dipanggil untuk bilangnya Latsar ya, Latsar, terus kayak aktualisasi, bukan, sorry, kayak dinamikanya di kantor itu, dikasih tahu ini bagian-bagiannya dan lain sebagainya gitu.
seiring berjalannya waktu, alhamdulillah dukanya mungkin nggak ada. Ini aku nggak tahu ya dikategorikan sebagai duka apa enggak, cuman mungkin karena orang-orang sana taunya kalau oh ini anak stan nih, lulusan stan gitu. Mereka tuh sangat amat berekspektasi tinggi terhadap kita gitu loh. Gitu kayak kamu kan pintar, sebenarnya itu jadi dorongan lagi sih buat aku buat lebih belajar dan lain sebagainya. Cuman untuk dikasih apa ya, ekspektasi yang tinggi itu bagi aku agak agak berat di aku sih. Itu aku nggak tahu ya duka atau enggak, cuman sukanya alhamdulillah banyak, sukanya didukung terus. Karena aku D3 justru didorong buat kuliah lagi, dan nanti jenjangnya mungkin akan dibahas di pertanyaan selanjutnya, cuman alhamdulillah sekarang kebanyakan disukanya sih gitu. Oh gitu ya Kak. Ya Kak, ini tuh berarti banyak gak sih Kak lulusan STAN yang sebelumnya masuk ke Kementerian Pertahanan? Lulusan stan sebelum aku itu ada dua, jadi sama aku jadinya ada tiga tahun lulusan gitu. Tahun yang pertama itu dapat D3 juga. Tahun yang kedua dapatnya D1 dan itu agak banyak, dan tahun yang ketiga itu di aku D3 dan kita jumlahnya ada 15 orang gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi semakin bertambah ya jumlah lulusan STAN yang di Kemenhan Kak. Betul. Oke Kak. Terus Kak, mungkin waktu pertama kali masuk seperti yang Kakak bilang tadi, ada culture shock kali ya Kak. Karena kan kita Hmm, selama bertahun-tahun nih kuliahnya di STAN gitu, di lingkungan Kementerian benar-benar. Pertahanan. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak, gimana budaya dan lingkungan kerja di sana supaya nanti kita ketika bekerja di Kementerian Pertahanan tuh nggak langsung kaget gitu Kak? Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, Kementerian Pertahanan itu kita punya dua dua sumber, bukan dua sumber, bilangnya apa ya? Dua payung lah, dua payung. Yaitu satunya itu dari TNI, satunya lagi dari PNS umum kayak gitu loh. Jadi culture shock-nya sebenarnya nggak beda jauh kayak dinamika sih. Jadi apapun yang kalian lewatin pas dinamika tuh pasti akan ada juga di Kemhan gitu loh. Kayak contoh, aku ada apel pagi setiap hari itu. Alhamdulillahnya kita didorong buat olahraga itu setiap Selasa, Rabu, Jumat itu olahraga bersama, dibebaskan mau lari, mau pakai gym, kita kita ada gym juga, atau kalian mau main basket di Monas kan tinggal nyebrang doang, itu gampang banget gitu. Terus apa ya, semi militer, kita nggak full militer ya karena kita ada dua payung lagi tadi, ada PNS ada TNI juga. Sebenarnya nggak dibilang shock, itu nggak terlalu, cuman menyesuaikan lagi lah, nginget-nginget lagi kan, karena kan aku habis lulus itu pandemi lama, terus masuk lagi jadi udah lupa tuh, aduh harus bangun jam segini, harus apel dan lain sebagainya gitu sih. Gitu ya Kak. Berarti ada yang militernya dan ada yang semi militernya. Nah Betul. Kak, berarti kalau misalnya mau masuk Kementerian Pertahanan, apakah kita fisiknya harus kuat gitu Kak, atau gimana Kak? Oke. Sebenarnya dibilang fisiknya kuat juga enggak, karena pada saat Latsar, Kemhan itu dia menganunya itu pada perlan, pada peraturan lembaga administrasi negara. Jadi Latsarnya sama kayak kementerian-kementerian lain lah gitu loh. Tapi kita ada namanya Komcat, komponen cadangan. Komponen cadangan itu sifatnya sukarela. Ketika teman-teman yang dari PNS itu mau melaksanakan pelatihan militer secara sukarela di 3 sampai 6 bulan. Kalau nggak salah 6 bulan deh, 6 bulan. Dan itu emang tujuannya buat militer gitu loh. Tapi kalau dibilang fisiknya harus kuat, kayaknya enggak sih. Cuman alhamdulillahnya fisikku lama-lama bukan kuat, tapi lebih kesehat aja, karena itu tadi kita ada olahraga rutin, olahraga bersama, dan didorong buat lebih sehat aja sih di sana gitu. Gitu ya Kak. Jadi sifatnya nggak wajib ya Kak? Mm-mm. Oke Kak. Nah, selain dari olahraganya dan selain dari kegiatan-kegiatan semi militernya nih Kak, kalau jam kerjanya sendiri dan beban kerjanya sendiri di Kementerian Pertahanan itu seperti apa Kak? Oke. Kalau dibilang jam kerja kita itu dari jam ini, ngitung jam kerjanya ya.
itu sebenarnya dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4, Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat sampai jam 4. Tapi kita itu emang ada apel gitu. Apelnya itu jam 7. Dan biasanya kalau di kantor itu jam 7 kurang 10 tuh udah harus rapi di lapangan. Jadi silakan teman-teman yang kalau nanti mau masuk ke Kemhan itu menyesuaikan lagi jamnya berapa. Biasanya kalau aku tuh nyampe di sana tuh kayak jam setengah 7 lah. Jam setengah 7. Nah, untuk beberapa orang atau beberapa apa ya, beberapa bagian itu ada yang pulangnya melebihi jam setengah 4 gitu. Kenapa jam setengah 4? Karena setengah 4 itu adalah jam AJP, antar jemput pegawai pergi ke Ciangsana. Kita ada mes di Ciangsana kalau buat teman-teman yang di sininya merantau, yang dari stannya emang udah ngekos dari lama, nggak perlu khawatir karena kita punya mes sendiri di Ciangsana dan itu ada antar jemputnya. Jadi kalian nggak harus takut buat telat ngantor atau telat pulang, bahkan itu nggak ada. Cuman kalau aku pulangnya tuh biasanya tuh jam 5 lah. Kelar-kelar kerja tuh jam 5, nunggu maghrib dulu baru pulang habis maghrib. Kenapa aku pulang jam 5? Karena kayak yang kalian tahu, untuk kantor-kantor yang bidang aku ya, misalkan kayak KPPN, kayak di SITP yang benar-benar sering tektok buat aplikasi sakti, pengelolaan keuangan, itu kan jam kerjanya dia lebih sore ya. Jadi aku kadang nunggu jawaban balasan tiket atau harus ada Zoom dan coffee dan lain sebagainya, itu agak ngaret sampai jam 5 gitu. Untuk beban kerjanya alhamdulillahnya cukup. Jadi nggak berat tapi juga nggak mudah, tapi lebih ke cukup. Dan alhamdulillahnya semuanya relate dengan pelajaran aku selama di STAN sebagai akuntansi gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi tetap bisa work life balance lah ya Kak. Betul. Oke Kak. Nah tadi ngomong-ngomong soal mes nih Kak, itu kita diwajibkan nggak sih Kak kalau misalnya jadi CPNS di Kemenhan gitu Kak? Apakah kita Hmm. wajib mes atau nggak apa-apa gitu kalau misalnya nggak mau di mes? Hmm, nggak wajib sih. MES itu disediakan bagi orang-orang yang memang dari daerah, penempatannya di Medan Merdeka, di pusat di samping Monas, dan dia prefer gak ngekos, katakanlah gitu. Itu kita disediakan MES juga di Ciang sana gitu. Oh itu Jadi sistemnya nggak wajib sih. oke Kak. Berarti itu gratis ya Kak mesnya? MES-nya itu karena aku nggak di mes, aku nggak tahu ya. Cuman yang aku dengar-dengar itu bayarnya cuma uang kebersihan doang. Kalau nggak salah per bulannya 100.000 deh. Kalau nggak salah ya, aku kurang tahu. Iya iya, lumayan berarti ya Kak, 100 Oh, ribu sangat Kak. lumayan, sangat lumayan. Dan itu juga berarti dekat sama kantor ya Kak? Oh, enggak, di Ciang sana. Ciang sana tuh sekitaran Jakarta Timur pojok lah, pojok-pojokan gitu. Hmm. Cuman enaknya kita ada antar jemput pegawai tadi lagi gitu. Jadi nggak perlu takut telat atau nggak perlu takut pulang lama gitu, nggak perlu. Oh iya Kak. Nah itu kalau Kemenhan sendiri kantor-kantornya apakah ada di sekitaran Jabodetabek aja Kak atau ada yang di tempat-tempat lain Kak? Oke. Untuk Kemhan sendiri kantornya full di Jakarta, full di Jakarta. Kecuali ada beberapa satker vertikalnya. Satu itu kita ada di Medan Merdeka, di Jakarta Pusat, di Ring 1. Itu beberapa satker yang memang besar. Lalu ada di Pondok Labu, Pusat Data dan Informasi itu di Pondok Labu. Ada badan ininya, apa, diklatnya, Tekfunghan, itu ada di Salemba. Dan ada dua satker yang jauh lagi, itu ada di satker Unhan sama Bela Negara. Bukan Bela Negara sih, Bela Negara itu lebih ke tempat kita dididiknya ya. Gitu. Unhan itu kita ada di mana namanya, Sentul, barengan sama BNPT, apa, tanggap darurat, bencana dan lain sebagainya, itu pokoknya di situ semua. Sama yang bela negara itu ada di Rumpin, itu di Bogor sanaan lagi lah gitu. Itu. Oh gitu ya Kak. Jadi masih deket-deket ya Kak? Iya. Kalau penempatan penempatan teman-teman nanti sih pasti akan di sekitaran Jakarta doang tuh. Nggak bakal nyampe ke Unhan, nggak bakal nyampe ke Rumpin kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi ini pilihannya bagus ya Kak kalau misalnya teman-teman pengen
di daerah sekitaran sini ya Kak. Betul, yang mau standby di pusat kan karena jiwanya kan udah, aduh gue anak Bintaro banget nih sekarang nih, gitu kan. Kayak Waduh. kemana aja daripada dilempar di, janganlah. Oke, oke Kak. Bisa jadi pertimbangan nih ya teman-teman. Betul. Oke. Untuk jenjang karirnya sendiri Kak, kalau di Kemenhan itu kayak gimana sih Kak? Seperti tadi kan ada beberapa satker ya. Itu apakah nanti kita bisa mutasi Kak di setiap satkernya atau gimana Kak? Oke. Sebenarnya mutasi itu nggak sesering kementerian lain ya. Nggak sesering yang kementerian-kementerian lain lakukan setiap tahun mungkin. Kalau di Kemen tuh jarang ada mutasi internal ya. Itu jarang banget ada mutasi internal dari satker ke satker tuh jarang, kecuali ketika jenjang karirnya ingin naik, biasanya itu dia ada diputar dulu gitu loh. Gitu sih. Dan untuk jenjang karirnya kalau ngomongin aku pribadi ya, itu uh, karena kan aku baru 2 tahun juga ya. Jadi sebenarnya belum sejauh itu. Cuman alhamdulillahnya emang lingkungan Kemhan tuh mendorong buat kayak ayo kuliah, habis kuliah naik jadi golongan 3 terus langsung kejar beasiswa. Kita beasiswa banyak banget di Kemhan tuh, banyak banget sampai yang keluar negeri tuh banyak banget. Kita langsung ngambil 3B, 3 dan lain sebagainya itu panjang banget, dan alhamdulillahnya achievable banget buat orang-orang apalagi yang notabene jabatan, bukan jabatan ya, apa ya, lebih ke ngurus hal-hal yang penting dan genting gitu, kayak laporan keuangan kan benar-benar hal yang penting banget kan buat sebuah kementerian gitu loh. Jadi emang alhamdulillah jenjang karirnya bagus dan lingkungannya selalu nge-support sih gitu. Oh gitu Kak. Oh ya Kak, nanti ketika kita baru masuk ke Kemenhan tuh golongannya apa Kak berarti? 2C ya Kak? Eh, untuk D3 2C betul. Oh gitu ya Kak. Berarti kalau misalnya mau naik golongan gitu ya, harus Hmm, mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya Kak. betul, iya. Oh gitu Kak. Nah kan kalau misalnya mau jenjang karirnya lebih tinggi, berarti kita harus mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah kalau Betul. terkait beasiswa sendiri Kak, itu tuh Kak buat S1, D4 atau buat apa Kak? Terus apakah Kemenhan tuh ada kerjasama gitu Kak sama universitas-universitas atau kita kayak izin belajar biasa Kak? Oke. Eh, untuk yang pertama, beasiswanya Kemhan itu jarang banget ada di S1. Kayak hampir tuh kayaknya nggak ada deh buat S1 atau D4 gitu loh. Langsung dari S1 ke S2 itu selalu kayak gitu. Dan untuk kerjasamanya atau sama universitas lain, itu setahu aku tuh Kemhan kan dulu punya universitas sendiri ya, yaitu di UPN Veteran di Pondok Labu. Tapi sekarang udah bukan punya Kemhan lagi. Jadi untuk kerjasamanya yang menjadikan itu izin belajar atau kayak gimana tuh, pokoknya kalau beasiswa dari Kemhan sendiri itu pasti kerjasama. Dan rata-rata untuk S2-nya kita itu cuman di UI, kalau enggak itu kita keluar. Kemarin baru ada S2 di Singapura, Arab Saudi, sama mana itu lagi ya? Kalau nggak salah Amerika deh. Itu pokoknya 3 tempat yang selalu Kemhan kerjasama tuh Singapura, Arab Saudi, sama Amerika buat S2-nya itu. Jadi kalau misalkan kayak aku nih jatuhnya cuman izin belajar aja, bukan tugas belajar kan, gitu kan bedanya ya. Kalau beasiswa ntar jadi jatuhnya tugas belajar gitu. Kalau aku cuma izin belajar doang, gitu sih. Kalau misalnya izin belajar gitu Kak, apakah dibebas tugaskan atau sambil belajar di stan Kakak juga eh, misalnya kerja juga gitu Kak? Oke. By the way, nggak bayar di stan lagi ya, karena aku nggak daftar ke stan lagi karena emang nggak bisa dapet kuotanya gitu, kecuali kayak UPR kalau nggak salah dapet kuota sendiri deh. Kalau izin belajar sendiri, ya nggak dibebas tugaskan gitu. Kalian tetap harus nge-manage waktu antara kerjaan kantor sama kerjaan kuliah. Makanya beberapa temen, termasuk aku pun, kita ngambil kelas karyawan lah. Pasti teman-teman nanti kalau udah masuk dunia kerja tahu universitas universitas swasta apa nih yang menyediakan kelas karyawan gitu loh. Dan itu uh, emang pinter-pinter kita lagi sih buat ngatur-ngatur waktunya, untuk ngatur jam kerja dan jam kuliahnya gitu. Makanya
beberapa kampus kan ada yang nawarin untuk kuliah tapi nggak pakai dosen, maksudnya nggak, bukan pakai dosen, nggak pakai tutor gitu, nggak pakai tutor. Jadi kalian download modul sendiri, belajar sendiri, ntar tiba-tiba ujian sendiri dan lain sebagainya sendiri gitu. Jadi balik lagi, kita nggak dibebas tugaskan, tapi kembali ke kita lagi untuk nge-manage waktu masalah kuliah sama kantor lagi sih. Gitu ya Kak. Berarti sistemnya Kak, kalau misalnya mau kuliah lagi itu, apakah kita harus izin dulu Kak, misalnya ke atasan atau kemana Kak? Hmm, Oke. Jadi lucunya Kemhan adalah pas aku baru masuk, bahkan belum jadi PNS, masih CPNS, itu langsung dibilang sama orang ruanganku, kamu kuliah lagi dong gitu. Jangan D3 aja. Terus aku kayak, loh, biasanya kan orang ditahan ya gitu. Karena beberapa temanku tuh yang bilang, kalau udah kuliah lagi sih An gitu kan. Karena emang disuruh gitu. Oh, soalnya gue harus nunggu 2 tahun atau nunggu berapa tahun. Di Kemen tuh enggak gitu loh. Bahkan abis PNS langsung dibilang, Farhan mau ngambil kampus mana gitu. Aku bilang, yang belum tahu, belum kepikiran buat ngampus lagi gitu loh. Tapi emang didorong buat kayak, kamu ngampus lagi biar apa, biar jenjangnya juga cepat, udah nanti udah masuk ke golongan 3 dan lain sebagainya gitu loh. Jadi sistemnya adalah kita daftar dulu nih, daftar ke kampus, nanti dari kampus kita minta surat keterangan bahwa kita sudah menjadi mahasiswa di kampus tersebut gitu. Nanti ketika surat keterangan udah dapat, tinggal maju ke Minpek. Minpek adalah admin pegawai di tempat kita. Nanti dari Minpek kita dimajukan ke Kasubag atau Kabak, kepala subbagian atau kepala bagian, untuk diterbitkan SIB atau surat izin belajar. Dari situ baru nanti uh, apapun yang kita lakukan, sampai apapun jenjang yang kita ambil dari universitas yang ada di keterangan SIB itu yang akan diakui sama Kemhan itu sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa tuh kamu kayak tiba-tiba, walaupun emang nggak ada kelas saat jam kerja, tiba-tiba kayak daftar aja ntar ijazah tinggal ngasih, itu nggak bisa karena itu nggak diakuin dan nggak ada di dalam SIW di Kemhan gitu. Oh gitu Kak. Kalau misalnya beasiswa di S2 gitu Kak, itu berarti Hmm. dibebas tugaskan atau sama Kak kayak sekarang bagi waktu Kak? Full kuliah dibebas tugaskan dari itu, karena kan rata-rata tuh S2 kita di luar ya, jadi malah disuplai buat kesananya langsung gitu, offline di sana. Kemarin ada kasubagku, dia baru pulang dari Amerika habis ngambil S3 malah. Emang secepat itu sih jenjang jenjang di Kemhan tuh, emang terus-terusan. Bahkan tuh kita kayak, orang nih gak mau belajar nih, kita suruh kayak masuk nih beasiswa nih gitu loh. Karena kita punya kuotanya kan, sayang kalau nggak dipakai nih sama siapapun gitu. Akhirnya udah pakai aja, pakai gitu. Alhamdulillah disupport banget sih sama sama kantor juga buat S2-nya yang keluar gitu. Oh gitu Kak. Berarti ini juga Kemenhan itu sangat cocok ya buat teman-teman yang pengen mengejar banget jenjang pendidikan gitu ya Betul. Kak. Betul, buat kalian-kalian yang IPK-nya 3,8, 3,9 boleh ke Kemhan. Yang kayak, aduh aku kangen ambis, boleh ke Kemhan. Tuh karena kalian akan disuplai terus-terusan buat kayak belajar, diklat, apalagi BIMTEK, beasiswa tuh banyak banget sih buat kalian yang emang beneran mau belajar gitu. Karena lebih 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 kesayang banget loh kalau kalau kalian punya punya apa ya? Punya kuota atau punya kesempatan nih buat ngambil jenjang belajar tapi nggak dipakai, tuh sayang banget sih ternyata. Dan aku baru sadar itu sekarang. Jadi lebih baik sadar sebelum terlambat. Oke Kak. Nah, aku tanya lagi nih Kak. Misalnya kita Hmm. udah lanjut pendidikan nih Kak. Hmm. Berarti kita langsung bisa melakukan penyetaraan pangkat atau harus nunggu saat tertentu aja Kak? Kita setiap tahun selalu ada penyetaraan pangkat ya. Dan itu biasanya, misalkan katakanlah penyetaraan pangkat di di tahun 2022 itu ada di Oktober dan November gitu loh. Jadi buat teman-teman yang katakanlah kalian wisuda di bulan Mei, itu tuh nunggu dulu. Jadi nanti di Oktober November kita barengan ujian naik pangkatnya gitu. Jadi setiap tahun pasti ada kok. Oh, oke Kak. Kan ada juga nih instansi yang misalnya udah lanjut di pendidikan tapi penyetaraannya tuh masih lama gitu Kak, beberapa tahun sekali. Jadi kalau Iya, iya Kemenhan ini benar-benar. cepet ya Kak. Cepet-cepet banget kalau Kemen tuh. Naiknya cepat gitu. Gitu Kak. Oke Kak. Aku lanjut lagi Kak.
Kalau untuk indikator kinerja di Kemenhan tuh apa aja sih Kak supaya bisa naik jabatan? Indikator kinerja. Hmm, menarik. Sebenarnya tuh eh, balik lagi ke jabatan masing-masing ya gitu. Kita punya ada namanya SKP, Sistem Kredit Pegawai. Itu tuh kita yang ngisi tuh, kita yang ngisi, kita tugasnya apa, deskripsi pekerjaannya apa, dan realisasi selama 1 tahun itu apa buat penilaian ke atasan gitu. Satu yang menentukan pasti itu dari SKP kita sendiri sesuai dengan jabatan masing-masing, dan kedua pasti jenjang pendidikan juga, dan buat yang PNS mungkin kita pakai JP ya, jam pembelajaran, untuk banyak-banyakin BIMTEK dan lain sebagainya. Paling itu aja sih. Sebenarnya kalau 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 kalian ini aku nggak tahu ya, cuman aku yang dengar-dengar dari kementerian-kementerian yang lain tuh ada beberapa tuh yang kayak seniornya dulu yang naik, kalian nggak boleh, atau kalian harus nunggu beberapa tahun dulu, kalian nggak boleh. Kalau di Kemhan sih enggak sih. So far tuh masih enggak ya. Aku kan belum tahun, baru 2 tahun doang. Tapi sejauh ini yang ku lihat dan ku rasakan tuh selalu di apa ya? Dia tuh stabil gitu loh naiknya. Growth-nya tuh benar-benar eksponensial gitu. Menarik ya Kak. Soalnya aku juga baru tahu nih Kak, ternyata jenjang karir dan jenjang pendidikannya tuh cepet juga nih kalau di Kemenhan. Menarik juga ya Cepet Kak. banget. Buat aku yang nggak suka belajar tuh kayaknya aduh salah deh gue masuk Kemhan tuh gitu. Cuman rezekinya di sini jadi ya coba dijalankan aja lah. Oke Kak, kalau gitu. Oh ya Kak, sekarang tadi kan kita udah ngomongin soal karir nih Kak. Nah, Hmm. aku pengen tanya nih Kak, apa aja Hmm. sih Kak komponen penghasilan di Wah Kemenhan ini Kak, kalau boleh tahu? oke. Sebenarnya ini buat teman-teman pasti kalian semua follow Stan Manifest di Twitter, either pakai akun First atau akun Alter dan lain sebagainya. Dan akhir-akhir ini tuh setelah kemarin wisuda, aku banyak banget ngeliat pertanyaan-pertanyaan tentang itu gitu kan. THP-nya berapa? THP-nya berapa? Bisa nyampe 2 digit gak gitu. Sebelumnya bukan disclaimer sih. Sebelumnya aku mau bilang rezeki, maut dan jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi kalian nggak bisa mau nyari sampai sejauh apapun kalau emang kalian nggak 2 digit, kalian bakal 1 digit doang gitu. Cuman kalau komponennya itu yang pasti ada dua, tiga deh, tiga. Satu gaji pokok, dua itu tukin, tiga itu uang makan. Dan semuanya bisa kalian cari di peraturan permenhannya. Dan itu ada di internet, tinggal kalian cari aja. Buat yang D3, kita itu masuknya ke level kelas jabatan 5 kalau nggak salah. 5 apa 6 ya? 5 5 kalau nggak salah tuh kita di 5 gitu. Kalian bisa cari, bisa kalian jumlahin sendiri. Tapi eh, ada beberapa case yang misalkan eh, ada jaldis atau ada uang honor yang kayak jabatan-jabatan tertentu kayak pemegang sakti, itu kan dianggarkan kan dari KPPN juga dianggarkan buat kayak pemegang aplikasi sakti, simak, dulu masih ada Saiba dan lain sebagainya. Itu pasti ada tambahan-tambahan, dan beberapa satker dengan kebijakan masing-masing itu ada insentif per bulan juga, dan itu bisa nambah eh, komponen penghasilan kalian juga gitu sih. Jadi sebenarnya kalau 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 boleh aku bilang ya, kalau buat teman-teman yang nyari gaji tinggi, siap-siap dengan tingkat kinerja yang tinggi juga gitu loh. Kan teman-teman di tempat yang sana tuh yang melayani tentang perpajakan kan juga mereka dikejar oleh realisasi pelayanan kalau nggak salah ya. Setahu aku tuh teman-temanku ada ya. Gue per bulan tuh harus ngelayanin pemohon segini banyak gitu buat dapat insentif lagi gitu. Jadi sebenarnya uh, kita sesuai dengan kinerja masing-masing untuk box masing-masing aja sih gitu. Oh gitu ya Kak, oke Kak. Ini juga banyak ditanyain nih Kak, kalau misalnya Perjadi nih Kak, di Oke, okay. Kemenhan itu cukup banyak nggak Kak, atau biasa aja Kak? Kalau aku sendiri karena untuk jadi gini, aku kan di keuangan itu kita ada komponen BMN-nya, ada komponen dari Saibanya, dulu masih ada Saiba ya, tapi kan sekarang masih masa-masa transisi. Dulu ada dari komponen Saiba, ada komponen Simak BMN, terus kita juga harus saat nanti rekon tingkat UO, kita kan harus sama satker-satker yang dari Unhan, yang dari bela negara, dan itu
tempatnya jauh, ada di mana namanya, Sentul, ada di Rumpin, biasanya kita dikumpulin. Dan dikumpulin itu sesuai misalkan kayak rekon triwulan, rekon semester, rekon akhir tahun. Jadi ya setiap 3 bulan sekali itu pasti ada terjadi sih. Cuman beberapa case ada yang kayak misalkan ada temanku dia juga megang simak juga, megang sakti juga. Jadi dia tiap bulan bahkan ada perjadiin gitu loh. Tergantung satu masing-masing sih memasukkan nama kamu apa enggak nih buat dijadikan katakanlah operator atau pegawai apa gitu. Bahkan seorang admin pegawai aja tuh perjadiannya lumayan banyak loh di Kemhan. Yang notabene mungkin menurut teman-teman cuma ngurusin riwayat hidup, riwayat ID Simpak dan lain sebagainya, ngurusin KGB orang ternyata banyak juga gitu. Buat BIMTEK sesama Minpek, buat bukan penyetaraan, buat rekonsiliasi data dan lain sebagainya itu lumayan banyak sih. Gitu ya. Jadi lumayan banyak juga nih Kak kejadiannya. Betul. Oke Kak. Terus aku masih mau tanya terkait penghasilan nih Kak. Kan kalau Hmm. misalnya kita baru masuk ke sebuah instansi itu waktu CPNS itu Hmm. mekanisme THP-nya beda ya Kak? Betul, betul, beda, beda. Jadi Ah, kalau untuk gimana gimana, Tiff? ya kalau di Kemenhan sendiri gimana nih Kak mekanisme THP-nya? Oke, kalau mekanisme THP untuk CPNS, jadi kan pasti teman-teman tahu kalau kita itu CPNS dapatnya 75%, apa 70% ya? 75, kayaknya 75% deh per bulannya gitu kan. Itu dipotong dari Gapok juga, Tukin juga gitu. Jadi sama-sama 75%. Untuk sistem pembayarannya gimana? Kalau pas aku dan CPNS umum dari tahun kemarin pun 2021 yang baru masuk ini, mereka itu di skip beberapa bulan. Kalau nggak salah kayak 3 atau 4 bulan gitu. Jadi ntar dirapel di bulan keempatnya. Karena apa? Karena in the end kita di Kemhan itu dan semua kementerian juga kita melakukan pembayaran dan pengajuan SPM ke KPPN kan harus ada dasarnya kan. Ini skop CPNS-nya mana gitu. Sedangkan untuk skep itu kan kita nggak ngomong belasan kan, tapi ratusan gitu. Bahkan ratusan CPNS di Kemhan tuh kita harus ngurusin skepnya tuh atu dan disebarkan ke satkernya masing-masing. Jadi lama di situnya aja sih, lama di skepnya aja. Cuman biasanya kayak 3 bulanan lah di skipnya, terdirapel di bulan ketiga gitu. Ntar bulan keempat lima dan sampai setahun ke depannya selama jadi CPNS itu masih normal setiap bulan gitu. Oh gitu Kak. Oh ya Kak, ini aku mau balik lagi nih Kak ke pembahasan terkait dengan program studinya Kak. Nah kita kan Hmm, ada di program studi berbeda-beda ya. Ada yang KBN, ada betul. yang akuntansi. Dulu itu waktu KAAN masuk Kemanahan itu yang masuk ke Kemanahan apakah cuman akuntansi aja atau ada dari prodi lain Kak? Oke, untuk angkatanku sendiri itu hanya akun dan KBN. Cuman dua itu aja. Iya, akun dan KBN. Dan angkatan-angkatan atas juga akun dan KBN sih, so far ya. Karena kan tahu sendiri pajak dilempar kemana, BC dilempar kemana kan. Teman-teman masih juga pada tahu kemana. Jadi emang sisa-sisa, bukan sisa, jahat banget. Cuman tuh selain dua itu, selain yang punya DJP dan DJBC, kita nerima sih. Di Kemen diterima semuanya gitu. Terus Kak untuk program studi akuntansi dan KBN itu ditempatkannya di seksi-seksi apa sih Kak biasanya? Sebenarnya seksinya tuh rata-rata pasti TU ya. TU kan karena mengurus keuangan satkernya itu. Tapi ntar di sektornya dipisah-pisah, kayak aku ada di Ropek, Ropek tuh di Biro Kepegawaian, ada yang di Seterahan, Strategi Pertahanan, ada yang di Renhan, Rencana Pertahanan, ada yang di Pothan, Potensi Pertahanan, ada yang di mana Baranahan, Badan Badan Perencanaan Pertahanan dan lain sebagainya, itu banyak banget sih. Cuman pasti satkernya ntar di TU-TU juga gitu loh, karena in the end kalian ngurusnya keuangannya itu gitu. Oke Kak, nah ngomong-ngomong nih Kak, kan kita itu waktu mau penempatan itu banyak pertimbangan nih Kak. Biasanya itu pertimbangannya itu yang paling umum itu ada 4 Kak. Yang pertama itu Hmm, home base, yang kedua itu best. THP, yang ketiga Hmm, itu track record alumni, terus yang terakhir itu IPK sama SKD, berarti nilai betul. akhirnya. Hmm. Nah Kak, aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak itu pertimbangan yang paling penting kalau dari 4 poin itu tuh apa sih Kak kalau diurutin Kak? Wah, diurutin ya. Oke.
Kalau saranku, sebenarnya Indian kan setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang mau ngejarnya pokoknya harus di rumah, ada yang ngejar pokoknya duitnya harus banyak, ada yang ngejar lingkungan kerjanya harus bagus, ada yang ngejar pokoknya gue harus pinter gitu. Itu banyak banget pilihannya gitu kan. Cuman kalau aku pribadi, eh, kalau harus disuruh ngurutin ya, yang paling pertama itu untuk sekarang pasti THP. Kenapa? Mau sehombes-hombesnya kalian, nanti kita bakal pindah ke Kalimantan. Nggak tahu, cuman pasti CPNS kena. Biasanya ya, biasanya. Nah, jadi pertama THP, keduanya apa namanya, yang terakhir tuh, oh IPK SKD, terus track record alumni, yang terakhir baru home base gitu loh. Kenapa aku naro IPK SKD duluan baru alumni? Sebenarnya untuk IPK sama SKD tuh, jujur ya, sampai sekarang tuh aku masih belum ngelihat perbedaannya sih. Sampai sekarang, bahkan tuh ada yang kumlot loh di Kemhan. Maksudnya kalau emang emang yang ada yang bilang kayak Keman tuh peminatnya dikit, jadi tuh dilempar yang IPK IPK kecil, tapi ada yang kumlot kok. Jadi pertimbangannya di mana gitu kan? Maksudnya range penyebarannya itu pemetaannya sampai sekarang aku belum melihat dasarnya apa dan belum ngerasain perbedaannya apa. Itu satu. Terus track record alumni sebenarnya itu uh, sambil jalan aja sih. Maksudnya mungkin teman-teman mempertimbangkan track recordnya alumni STAN itu ada di kementerian tersebut atau enggak itu karena bisa nyari referensi, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Cuman kayak aku aja, aku di satkerku itu nggak ada alumni STAN sama sekali. Satkernya beda-beda lagi gitu. Cuman ya sekalian jalan aja, misalkan belajar nanya ke Minpok ini saya ngapain ya, abis kuliah saya harus ngajuin ijazahnya kemana dan lain sebagainya itu sambil jalan sih gitu loh. Jadi untuk ini ya, ini untuk pribadiku sendiri, untuk alumni alumni itu uh, so far aku belum belum nemu kenapa kita harus mikirin track record alumni sih gitu sih. Gitu. Jadi balik lagi ke THP karena semua orang butuh uang, canda. THP, IPK, alumni dan home base gitu. Oke, Kak. Realistis ya, Kak. Yang pertamanya THP. Realistis kita. Betul. Ya, kalian kalau nanti ngelihat teman-teman kayak yang penting mau di home base ya, ya lihat aja dia punya akun alter yang selalu tiap hari ngirim stand manifest gak buat nanya THP. Kalian jangan bohong. Banyak banget loh dari kemarin tuh nanyain THP dan aku kayak diskusinya tuh nggak jauh-jauh dari 2 digit ya gitu kayak oke deh. Iya benar banget sih Kak, diskusinya tuh pasti nggak jauh-jauh dari instansi-instansi digit gitu ya Kak. Padahal kan Mm-mm. masih banyak juga nih instansi-instansi lain yang kayak kemarin ini Kak, ini menarik banget sih Kak karena jenjang karir dan jenjang pendidikannya itu cepet banget. Terus mungkin Bener, ada instansi-instansi lain yang punya kelebihannya masing-masing gitu ya Kak. bener, betul betul. Dan ini mungkin out of context ya, cuman beberapa kementerian tuh akan ada yang lebih menghargai kalian dibandingkan kementerian lain. Takut salah ngomong, tapi bener, ada beberapa kementerian yang lebih menghargai kalian dibanding kementerian lain. Contohnya gimana? Kalau aku pribadi ngerasa di Kemhan tuh aku bener-bener dihargain sih. Bener-bener kayak, wah anak stan nih gitu, aset nih. Bahkan tuh, kalau kalian bisa lihat semuanya, aku kan emang hobi videografi kan gitu. Aku sempet mau ditarik jadi humas, humas ke kementerian di Kemhan gitu loh. Itu nggak dikasih sama Kasubagku. Karena kayak jangan, karena kita bakal kehilangan orang. Maksudnya apa ya? Ngerasa dihargain seperti itu oleh orang luar ya. Itu bagiku nilai plus banget sih gitu. Karena ada beberapa temanku yang ngerasa kayak udah kebanyakan anak stan juga di kementeriannya jadi kayak ya udah kalian semua dilihatnya sama aja gitu loh. Gitu sih. Ini dari sudut pandangku dan itu yang pertama, masalah alumni. Yang kedua, ketika kalian punya soft skill lebih gitu loh. Alhamdulillah banget sih. Kalau emang kalian masih ngejar THP based on perundang-undangan dan di kementerian silakan silakan terserah kalian. Cuman aku ingetin lagi rezeki jodoh dan motif di tangan Tuhan dan rezeki itu bisa datang dari mana aja gitu kan. Kenapa aku bisa bilang dari mana aja? Karena dari hobiku yang videografi, desain dan lain sebagainya, akhirnya orang kantor tahu itu tuh ada ya ada tambahan lah dari mereka gitu loh kayak an tolong bikin banner, an tolong bikin ini, an tolong bikin ini dan mereka mengapresiasi itu lebih dan bahkan walaupun emang gak ada hubungannya aku belajar desain atau video di stan itu pasti mereka bakal
mengagung-agungkan stan kayak wah anak stan sih jadi pinter nih, wah anak stan nangkapnya cepet nih gitu loh. Jadi apa ya? Yang mau aku sampaikan adalah kalian jangan 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 terpaku lagi dengan yang namanya THP. Cuman kalau kalian emang mau ngincernya itu silakan terserah kalian. Cuman in the end kalau menurutku pribadi dihargain oleh orang itu lebih baik daripada dihargain oleh gaji gitu. Oke, keren banget nih. Dihargain sama orang lebih baik dibandingkan dihargain oleh gaji. Keren banget, Kak. Itu insight baru banget sih, Kak, buat aku, Kak. Oke, Kak. Nah, terakhir nih, last question nih, Kak. Oke, Menurut Kakak, kenapa harus memilih Kemenhan di mana Kakak ditempatkan? oke. Wah, berat sih. Sebenarnya kenapa harus milih Kemenhan? Aku nggak tahu. Kenapa? Karena emang aku pun nggak milih Kemenhan gitu loh. Cuman mungkin emang emang ini jalan terbaik dari Tuhan yang Tuhan kasih ke aku ya. Kenapa? Tapi ketika udah 2 tahun kerja, kenapa harus milih Kemhan? Satu, Kemhan tuh sehat banget. Beneran sesehat itu. Kita, oke mungkin semua orang punya gym ya. Semua kementerian punya gym. Cuman kita tuh hampir, bilangnya hampir lah, hampir diwajibkan kayak tiap Selasa, Rabu, Jumat tuh harus olahraga. Ntar kita setiap awal bulan hari Minggu tuh ada apa namanya? Ada aerobik. Terus kita ada beberapa kayak misalkan bisa ketemu teman-teman dari sektor lain yang hobinya sama, misalkan main basket, futsal bareng. Kita ada lapangan tenis, bisa main volley bareng-bareng. Kita ada apa? Kita ada trek lari buat teman-teman yang suka lari. Kita ada kolam renang buat teman-teman yang suka renang dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya tuh di Kemhan tuh semua aspek tuh didukung sih dari wealth apa ya, wealth tuh apa, kekayaan, kayak kekayaan didukung, dari kesehatan juga didukung. Alhamdulillahnya semua kantornya itu ada di Jakarta Pusat kalau kalian emang mau di Jakarta Pusat. Kalau mau ke home base pilihan kalian lagi. Dan yang paling ku hargain sekarang adalah kita dihargain sama orang dan kita terus di push buat uh, through the limit sih, terus-terusan kayak an sekolah lagi, an bimtek lagi, an belajar lagi, an apalagi pokoknya buat teman-teman. Apalagi kayak aku yakin pasti kalian-kalian nih kayak panitia-panitia ini juga pasti jenuh kan ketika nggak ada kerjaan gitu loh. Pasti jenuh ketika nggak ada kayak kok kita nggak rapat-rapat lagi ya, kok kita nggak buat acara lagi ya. Dan itu alhamdulillahnya ngaruh di aku gitu loh. Dulu aku juga sering banget ikut kepanitiaan, akhirnya sering ngobrol sama teman-teman, kok kita nggak ada buat acara lagi, akhirnya disuruh ngehandle acara, mungkin acara perpisahan atasan doang, cuman emang di apa ya, dikasih ke kita buat kayak udah lo pikirin deh nih gitu loh, bener-bener kayak dikasih kebebasan berkreasi katakanlah gitu. Dan buat temen-temen in the end yang mau soft skillnya diasah, yang mau hard skill dalam artian akademiknya diasah, yang mau sehat, yang mau sebenarnya nggak dibilang kaya ya, tapi dibilang cukup lah, yang mau cukup dan mau penempatan yang nggak dilempar-lempar, boleh ke Kemhan kalau kalian mau gitu. Buat kalian yang mungkin mungkin ada teman-teman stan yang cowok yang dulu kayak gue tuh dulu sebenarnya mau daftar Akmil gitu, atau gue tuh sebenarnya dulu mau daftar jadi TNI gitu, boleh ke Kemhan karena uh, kita budayanya juga budaya-budaya semi militer ya. Aku ingat lagi bukan full militer cuman semi militer. Jadi mungkin kalian yang ingin katakan lari lari bareng sama TNI, atau kalian mau ikut POR bareng TNI, atau kalian mau ikut olahraga bersama dan lain sebagainya tuh bisa bisa ke Kemhan sih gitu. Oke, Kak. Jadi dari perbincangan kita hari ini nih, aku bisa simpulin kalau Kemenhan itu tadi sehat ya, Kak. Karena tadi Sehat sehat banget terus gitu. aku lihat juga lingkungannya supportif banget ya, baik baik buat mengembangkan hard skill maupun soft skill, jenjang karirnya Betul betul, juga bagus, jenjang pendidikannya bagus, dan nggak dilempar-lempar gitu ya kan. bener Saat itu sih, juga. Dan cukup ya Kak kalau misalnya di Kemenhan itu keren banget sih cukup Kak. cukup cukup. Oke. Keren banget Kak. Makasih banget ya Kak udah meluangkan waktunya hari ini Thank you sama Tia, kita thank you tim semuanya. sharing-sharing. Semoga ngobrol-ngobrol kita hari ini bisa jadi pertimbangan dan insight baru gitu buat teman-teman yang Boleh menonton. boleh, bener bener boleh. Baik, sekali lagi terima kasih ya Kak An. Sama-sama, terima kasih juga panitia. Oke, aku akhiri sesi Pen Talks kita pada kali ini. Terima kasih teman-teman.